Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel segala perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas lanjutan kemarin jajanan rutin dari unit Mobilio. Ya, ini facelift, yang Mobilio tipe facelift hampir sama yang generasi awal. Tingkat jajanan rutinnya atau kerusakan pastinya dari mobil ini, yang pasti yang sering saya kerjakan di dealer Honda dulu maupun sudah usaha sendiri sini sekarang. Yang pertama dari sistem mesin, dari ruang engine bay aja ya, engine bay pertama. Kalau mesin hampir tidak ada masalah. Yang dari engine bay mesin itu adalah surut ini sih, surut dari S-Raven yang melengkung sama seperti BRV kemarin. Langkah awalnya sebelum terjadi kebocoran, teman-teman bisa ganjel aja yang di sebelah sini pakai ring 2 biji ya. Itu tidak perlu bongkar, tidak perlu biaya yang mahal. Ini pelanggan baru datang, baru janjian hari ini, belum kami ganjel. Kalau Mobilio dan BRV yang datang ke tempat kami, request apa tidak request, dari surut pasti akan kami ganjal untuk menghindari biar tidak terjadi kebocoran dari radiator karena surut S-Raven melengkung. Mesin dari Mobilio hampir tidak ada masalah. Kita berangkat ke sistem pengereman di engine bay atau di ruang mesin itu. Ini adalah yang sering terjadi, master rem. Ya, master rem untuk Mobilio generasi awal itu yang di recall itu pasti bermasalah, master rem dan booster rem. Kalau master remnya ini bocor, terus minyaknya mengenang ke booster rem, efeknya adalah remnya keras, di rem itu keras dan tidak pakem. Ya, kalau mobilnya teman-teman ada recall, pasti akan di recall sama Honda, tidak ada biaya. Tapi kalau tidak termasuk recall, harga dari ini master rem ini 1.600.000 sampai 1.700.000 yang original. Booster rem juga sama 1.700.000 sampai 1.800.000 ya. Terus ke kaki-kaki sama ini rem Mobilio juga sering masalah di modulator ABS. Ini kalau diganti sekitar 8 juta lebih kalau tidak salah. Kalau ada yang masalah ini, teman-teman ada masalah ABS nyala dan DTC nya macet di posisi on atau stuck on, kami bisa perbaiki. Estimasi kurang lebih antara 1 jutaan sampai 1,5, garansi 6 bulan. Kalau 6 bulan nyala lagi, uang kembali total ya. Kalau ganti ya 8 juta lebih itu. Oke, terus di pengereman sudah. Di sistem kaki-kaki bagian engine bay adalah jajanan rutinnya car support ya, seperti ini. Car supportnya sering terjadi keausan, apalagi yang pakai velg custom seperti ini ya. Velg custom seperti ini mempercepat usia dari kaki-kaki karena dia lebih besar, peredam dari bannya kurang, sehingga efeknya kaki-kakinya cepat aus. Selain itu adalah engine mounting ya, manual terutama. Manual ini sering sekali getar, ditandai dengan pagi hari terasa getar di setir. Saat jalan ada getaran berlebihan di kabin. Dan tandanya kalau engine mounting getar adalah karet yang atas ini diputar susah ya, atau mepet ya, seperti ini. Ini kalau diganti originalnya 775.000 jasa sama spare part. Kalau diganjal bisa pakai ring 3, pakai ring 19 3 biji. Terus kalau engine lagi adalah kebocoran bagian bawah biasanya ya. Kebocoran bagian bawah dari seal kurk as besar ya, tapi mobil ini aman ya. Seal kurk as besar ini sering terjadi bocor ya. Itu aja yang di mesin. Kalau kaki-kaki bawah itu rack steer yang sering terjadi. Rack steernya itu karena kondisi jalan juga sering terjadi masalah rack steernya itu ya. Sama juga bagian engine sensor gas buang yang bawah ini, kalau kena air ya memang letaknya di bawah teman-teman ya. Kalau kena air dia short, tegangan tinggi, itu masih bisa di reset dengan cara ngelepas
terminal aki 10 detik dipasang lagi, dia akan bisa ngereset ECU sendiri. Kalau misalkan habis teman-teman lepas aki masih tetap nyala, berarti ada masalah permanen dari sistem hardware, entah itu ada kabel putus atau sensornya memang benar-benar rusak. Untuk info harga ini sensor yang bawah sekitaran 1.400.000 jasa sama spare part. Kalau ini sensor yang atas S1 ini harganya spare partnya aja 4,2. Saya 3 bulan kemarin baru ganti. Kalau yang atas ini efeknya nyendat-nyendat. Kalau yang bawah cuman indikator engine nyala. Kalau indikator engine nyala dipakai tidak ada masalah, cuman mobilnya teman-teman indikator eco tidak nyala sehingga konsumsi bahan bakar akan terganggu dan tenaganya agak berkurang. Oke, dari mesin itu aja, dari engine B ini itu aja untuk Mobilio. Sama beberapa Mobilio ada masalah juga di motor wiper. Motor wiper ini sering masalah juga, seperti halnya Honda BR-V, harganya 600 sampai 700 ribu. Terus kita ke kaki bagian bawah lagi, shockbreaker belakang ini beberapa dan juga bocor. Kalau dia pakai custom seperti ini, dan juga kabel handrem juga beberapa kita temukan molor, tapi tidak sebanyak kasus kabel handremnya Honda Brio. Oke, kita ke interior. Interior yang terjadi masalah keluhan itu kalau mobilnya pelanggan tidak ada filter AC, ada keluhan AC-nya buntu atau AC-nya tidak dingin, dan hembusan blower AC-nya pelan. Itu disebabkan adalah karena evap AC-nya yang di dalam sini itu buntu, karena dari baru memang tidak ada filter AC untuk unit Honda Brio, Mobilio, dan BR-V. Tapi kalau mobilnya teman-teman sudah dikasih filter AC dari baru, itu penanganan atau maintenance-nya atau perawatannya lebih mudah. Cuman kita sering-sering ngecek saringan AC, kalau kotor biasa diganti, kalau buntu kalau kotor biasa disemprot aja pakai angin, kalau buntu harus diganti ya. Terus yang model lama generasi awal ya, yang belum digital ini, yang sering masalah adalah tombol AC-nya itu lecek harus diganti. Kalau pernah salah itu harganya nggak salah 275-an. Sama lampu LED-nya, lampu LED ini tombol AC sama background AC-nya itu sering mati, dan juga lampu background hazard ini ya. Lampu background hazard ini kan kalau kita nyalakan lampu kota dia harusnya nyala merah. Ya, ini kadang-kadang dia enggak nyala karena lampu di dalamnya LED-nya itu mati. Terus kalau yang baru-baru ada masalah dari tangki BBM ya. Tangki BBM di sini, tangki BBM di belakang sini. Itu ada masalah tidak bisa starter, tapi sudah ditindaklanjuti sama Honda, di recall ya, di recall atau ditarik ulang. Ada yang diganti fuel pumpnya aja, ada yang diganti ininya tangki dan fuel pump ya. Jadi teman-teman ini kalau bisa sesekali-sekali itu main ke dealer, entah itu servis apa, ganti wiper kayak, ganti lampu kayak. Nanti kan siap teman-teman main ke dealer, kalau misalkan terlalu berat perawatan berkalanya, teman-teman ganti yang ringan-ringan aja. Itu dari petugas dealer akan mengecek mobil teman-teman ikut recall apa enggak. Jadi kalau mobilnya teman-teman ikut recall, akan langsung ditindaklanjuti selama persediaan spare part masih ada. Misalkan master remnya ikut recall belum dikerjakan, itu kalau dealer tersebut punya stok, itu pasti akan langsung dikerjakan teman-teman. Kalau itu karena itu ditarget sama HPM, karena memang menyangkut kenyamanan pengguna mobil dan keselamatan pengguna mobil Honda. Jadi diperhatikan sama HPM. Tapi kalau ya itu tadi, harus sering-sering atau beberapa setahun sekali lah main ke dealer teman-teman, untuk ganti wiper kayak, ganti lampu kayak, kalau misalkan teman-teman terlalu berat dengan perawatan berkalanya ya. Kalau mobilnya masih baru di bawah 3 tahun, kalau bisa servisnya tetap ke dealer aja untuk terjaga masa warantinya ya. Masa waranti itu 3 tahun atau KM 100.000, dengan catatan servisnya rutin ke dealer, tidak pernah telat, oli juga ganti di dealer. Dan mobil teman-teman itu ini
tidak ada penambahan spare part custom seperti kayak mobil ini velgnya custom, itu pasti garansi kaki-kaki pasti akan hilang ya. Terus penggantian head unit, garansi elektronik pasti akan hilang ya. Itu diperhatikan itu kalau yang mobil-mobil baru dapat, terutama itu kalau bisa cekkan aja ke dealer supaya kita tahu mobilnya itu terikot sama Honda dengan servisnya rutin, KM-nya tidak diputar-putar sama oknum-oknum jual beli mobil bekas ya, karena banyak sekali oknum mobil bekas itu KM-nya diputar. Itu akan saya bahas nanti di video berikutnya mungkin, karena ya itu kasihan, KM-nya dikira rendah ternyata sudah putaran lumayan banyak. Taunya gimana nanti akan saya tunjukkan di next video konten ini. Tapi ya tetap harus ada pihak, tidak saya bisa sebutkan di video ini. Teman-teman kalau mau pasti ya bisa ke suatu tempat, saya akan tunjukkan ke video berikutnya ya. Oke, untuk mobil itu aja. Yang bagian interior AC tadi yang mobil lama, model lama. Yang model baru atau model lama dan baru yang sering terjadi adalah lagi power window. Power window ini sering macet dikarenakan switchnya ini sering rusak. Saklar ini, switch ini, ataupun switch ini juga sering rusak. Ada juga perbaikannya di video saya, di tutorial saya yang lain, video saya lain, cari aja. Penanganannya bisa dibersihkan, bisa diganti. Harganya kalau tidak salah ini kalau di dealer 600 sampai 700. Kalau yang ini master switch 1.275.000 kalau tidak salah. Terus juga motor wipernya sendiri yang pernah rusak itu kalau diganti sekitar 500 sampai 600. Terus kalau Mobilio RS ya yang sering rusak lagi adalah saklar lampu. Tapi ini tidak hanya RS sih, hampir semua saklar lampu ini sering rusak. Harganya sekitar 450 sampai 600 lah saklar lampu ini ya, atau switch kombinasi. Satu kali saya pernah menemui wipernya itu jalan-jalan sendiri, tidak di wiper pun dia bergerak sendiri dikarenakan switch wiper ini ngesot. Itu harganya hampir sama seperti switch kombinasi, sekitaran 450 sampai 600 ribu. Itu aja sih Mobilio teman-teman ya. Ini bukannya saya menjelekkan produk Honda, itu yang saya ketahui untuk kelemahan-kelemahan Honda. Mungkin teman-teman kalau mau meminang mobil Honda yang perlu diperhatikan adalah itu biaya sudah saya sebutkan. Ya itu aja lah. Mungkin teman-teman mau beralih merek ABC pindah ke Honda, yang saya sebutkan di konten ini adalah membahas tentang mobil Honda saja, yang saya ketahui, yang saya kuasai, yang saya dalami, yang saya geluti dari mobil Honda. Semoga bermanfaat, semoga merupakan edukasi baru, pengalaman baru. Salam suluran, terima kasih.